warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Ya, sama-sama kita hormati pengurus masjid, alim ulama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sholat maghrib. Insya Allah kita ditakdirkan lagi oleh Allah untuk terus sholat isya berjemaah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul memuliakan kita dengan rahmatnya. Rahmatnya ialah rahmat tertinggi, menuntun kita mudah beribadah kepadanya. Kalau kita renung-renungkan, mestilah kalau seumuran saya dan mungkin lebih 40-an ke atas tuh banyak-banyak merenung, Pak. Apa yang kita renungkan? Saya mesti masuk surga. Itu bahasa. Karena waktu kita tak lama kan. Kata Rasulullah 60 sampai 70 tahun. Kalau sudah 40 tahun, ya 20 tahun. 20 tahun itu sebentar kali. Sebentar. Kebanyakan kawan saya ini mesti nggak bisa masuk surga Allah SWT. Berat neraka ya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Berat neraka, berat. Malaikat Malik saja ngeri dengan berat. Sampai Allah bilang siksanya abadi. Apa maksud abadi di sini? Orang yang disiksa di dalam neraka itu tak ada mati, tak ada pingsan. Itu banyak-banyak pada kita. Biasanya di dunia ini kalau puncak sakit pingsan orang, tabrak mobil pingsan. Kalau dalam posisi pingsan itu ya tak terasa apa-apa. Tapi neraka tak ada pingsan, Pak. Tak ada mati. Abadi penderitaan. Kalau tak kaki menginjak surga ya Allah, upayakan kita sama-sama ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wal. Maksimal kita untuk bisa masuk surga Allah. Memang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menunggu hamba-hamba yang bersungguh-sungguh. Allah memang sudah tunggu dengan surga. Allah sudah siapkan surga. Fajannatul arwas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Allah sudah siapkan surga seluas langit seluas bumi untuk orang bertakwa, orang yang bersungguh-sungguh. Kalau kita renung-renungkan tak masuk surga kita, Pak. Jangankan emas di tangan, emas di kandung, baju kita emas di dunia ini. Kalau tak masuk surga kita lihat tak ada gunanya. Sebentar dunia ini, sebentar. Pokok sebentar kali ya. Bolak-balik pergi ke Pekanbaru, pergi habis, Pak. Tak terasa. Kita bersungguh-sungguh. Nah, bersungguh-sungguh di sini tentu bersungguh-sungguh kita dalam menjalankan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil sedikit yang pengajaran. Mungkin Bapak, Ibu, kalau saya pribadi ini Pak, dan 18 tahun lah saya di Kerawang. Alhamdulillah sampai sekarang tak punya mobil sendiri. Jadi kalau pulang kampung itu naik mobil travel.
Ada pengajaran di sini yang berharga kalau menurut saya di mobil travel kita. Kita melihat apa di sini? Melihat betapa supir travel ini bersungguh-sungguh dengan tugasnya. Itu nilai yang bisa kita ambil. Alhamdulillah 15 kali saya bolak-balik, berarti 30 kali. Alhamdulillah tak ada masalah, selamat. Apa sebabnya? Ya salah dua. Pertama, rata-rata supir travel ini punya ilmu, punya ilmu nyupir rasanya. Di mana kita nengok dia punya SIM. Kalau punya SIM berarti punya ilmu nyupir. Entah tamat SMP, entah tamat SMA, entah tamat kuliah. Yang jelas untuk nyupir mereka punya ilmu. Buktinya mereka punya SIM, punya ilmu. Yang penting kita ingat apa? Supir travel ini selalu ingat apa yang diingatnya. Tugas saya ini cuma mengantarkan penumpang. Itu diingat betul lah supir travel itu, Pak. Ingat betul. Tugas saya ini mengantarkan penumpang sampai alamatnya. Dan saya akan bertanggung jawab kepada pemilik travel. Dalam perjalanan tidakkah ada godaan? Banyak, Pak. Kalau saya ke Kerinci banyak tuh di kilo 9. Tak mau supir travel itu berhenti. Kayaknya kita main-main nengok kilo 9 tak ada. Jalan saja nih. Pergi lagi masuk pasar ada mall yang indah. Tak ada dia bilang, ayolah kita main-main. Tak ada. Tak pengaruh dia. Pokoknya ingat ya, yang mengantar penumpang tuh. Bertemu lagi dengan Danau Sengkala, indah cantik dipromosikan tuh. Tak ada yang mau berhenti di situ dah. Tugasnya mengantar penumpang. Jumpa lagi dengan kebun teh di Solo, cantik juga. Tak ada yang mau berhenti di situ. Tugasnya yang mengantar penumpang tuh. Jumpa lagi dengan Gunung Kerinci, kebun teh yang luas. Tak ada yang mau berhenti. Pokoknya kita penumpang. Kalau dia berhenti, Pak, niatnya cuma satu, agar saya lebih maksimal untuk bisa mengantarkan penumpang setelah berhenti. Coba tengok, kalau dia makan juga berarti makan supaya kenyang perutnya, nanti dia jalan lagi. Kalau dia ngopi, setelah ngopi supaya kantuknya hilang, dia maksimal mengantar penumpang. Kalau dia istirahat, tujuannya istirahatnya agar maksimal bisa mengantar penumpang. Dan dia paham betul, saya akan diminta pertanggungjawaban oleh yang punya travel. Alhamdulillah semua penumpang sampai di tujuan. Sampai. Kalau Bapak sering naik travel sampai di tujuan. Ini sebuah nilai yang bisa kita masukkan dalam hidup kita. Tugas kita hidup ini yang menyembah Allah, Pak. Tak ada yang lain dah. Surah Az-Zariyat 56:7. Tugas kalian hai manusia, kuciptakan menyembahku. Sudahlah ingat tugas saya menyembah Allah. Tugas saya menyembah Allah. Selama tidak terlena sampai kita di surga. Tapi kalau terlena tak sampai. Tak terlena kita akan sampai. Seperti supir travel banyak godaan, Pak. Tapi ini tak terlena. Jadi tugas saya itu saja. Bukan main banyak, Pak. Bukan main banyak pemandangan di tengah jalan. Tak pengaruh dia. Yang jelas saya tugas saya mengantarkan penumpang. Mesti kita berpikirlah itu. Ilmu kita cari terus. Ilmu tentang agama ini kita cari sebagai pedoman kita. Lalu ya mesti ingat, saya ini tugasnya menyembah Allah. Bolehkah kita kerja? Boleh. Bekerja itu dalam rangka menyembah Allah. Saya cari duit itu dalam rangka menyembah Allah. Saya berkeluarga dalam rangka menyembah Allah.
Saya bangun rumah dalam rangka menyembah Allah. Saya berkeluarga, bersekolah, menyekolahkan anak dalam rangka menyembah Allah. Karena ini sampai kita di surga, sampai tak terpengaruh. Tapi kalau terpengaruh kita tak sampai. Ketika cari duit lupa hak Allah, pas sholat tak sholatnya, itu payah sampai. Dan kendaraan kita kendaraan yang dijamin oleh Allah bisa selamat. Apa itu Islam? Sudah kita punya kendaraan elit bisa menyampaikan kita menuju surga Allah. Kendaraan kita pas karena dijamin oleh Allah bisa menyelamatkan kita. Agar kita kesembuhan kita, Pak. Ingatlah di mana saja apapun aktivitas kita, dalam saat apapun kapanpun kita ini menyembah Allah, Pak. Bukan untuk main-main, bukan untuk berkoyak-koyak, bukan untuk mengumpul-ngumpulkan harta, bukan untuk mengejar-ngejar jabatan, tapi juga kita untuk menyembah. Berhenti kita dalam mencari nafkah, niatkan untuk menyembah Allah. Berusaha kita dalam menggapai jabatan, niatkan untuk menyembah Allah. Kan sudah sampai. Tapi kalau tidak, itulah contohnya terlenanglah si Korun dengan hartanya, tak sampai ke surga. Terlenanglah Fir'aun dengan jabatannya, tak sampai ke surga. Kita ini mestilah ingat selalu, kapan saja tugas kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat dan patuh kepada Allah. Ketika ini kita jalani, kita lakukan dengan kesungguhan, menjaga agama ini, itu takwa. Bersungguh-sungguh mengikuti, menjalankan aturan Allah, itulah takwa. Wa jannatul arduas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Allah sudah siapkan surga seluas langit, seluas bumi untuk orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semuanya ini sampai kapanpun pahamlah dalam kondisi apapun, saya tugas utama yang baik kau ya Allah. Tentu dalam menyembah Allah ya dua hal yang sama-sama harus kita pahami. Sudah kita bilang tak boleh tak menuntut ilmu agar kita tahu apa yang mesti kita lakukan. Perintah Allah yang mana yang harus kita dulukan, perintah Allah yang mana yang harus kita jauhi. Nah, pada malam hari ini kita membahas tentang dosa ke-47. Ini berkenaan kita harus berupaya menghindari ini. Kalau ini kita lakukan, terhalang juga kita mau mulus masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini untuk kita semuanya. Karena kita di dalam konsep agama itu hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Engkau para istri pakaian bagi suami, para suami pakaian bagi istri, saling menjaga, saling melengkapi. Ini sebab berbicaranya dosa yang ke-47 ini, istri durhaka. Itu dosanya ini. Imam Az-Zahabi menuliskan kemarin, percaya kepada Tuhud, di bawah itu istri yang durhaka. Imam Az-Zahabi memulai dengan surat An-Nisa ayat 34. Kita baca aja artinya. Dan istri-istri yang kalian khawatirkan khusus, mereka hendaklah kalian menasihati mereka dan pisahkan mereka dari tempat tidur atau pukullah mereka. Dan jika mereka sudah kembali taat kepada kalian, maka jangan kalian mencari-cari jalan untuk menyakiti mereka. Sesungguhnya Allah mati lagi maha besar. Ini jadi rujukan dasar Imam Az-Zahabi menempatkan durhakanya istri termasuk dosa besar. Imam Al-Wahidi, ini Imam Az-Zahabi juga menukilkan pendapat Imam Al-Wahidi untuk menguatkan pendapatnya. Apa yang dimaksud dengan nususnya?
Nusus ini apa yang dimaksud di sini? Yang dimaksud dengan nusus pada ayat di atas adalah kedurhakaan terhadap suami. Durhaka terhadap suami. Apa maksudnya? Yakni merasa lebih tinggi di hadapan suami di saat terjadi perselisihan. Ada perselisihan, ngomong-ngomong bertengkar, mulailah perlualan bilang, kau tak ada apa-apanya bang. Itu bahasa ya. Rumahnya punya bang, kau tidak apa. Tak ada apa-apanya kau. Gajimu cuma berapa lah, udah yang berusaha. Meninggi seperti itu, nususnya. Atau dalam keadaan tidak bertengkar, dalam posisi bertengkar saja tak boleh meninggi dengan suami. Apalagi tak bertengkar, sedang normal, sedang baik-baik. Ya maklumlah, jangan sampai ketika suami sudah pensiun, ibu karirnya semakin naik, sudah dari PNS, tambah lagi sertifikasi contoh nih. Sudah itu dapat proyek di Pasir, sudah dapat dari 10 juta tiap bulan. Mulai datang harga suami. Contoh nih, pas suami sudah pensiun, bangtaan dan jasa, dalam pakannya. Semuanya ini diadili payah saya. Mobil kita saya, anak kita kuliah saya, mau itu nusus itu. Meninggi terhadap suami tak boleh sama sekali. Ini hati-hati betul lah, tapi alhamdulillah tak terjadi. Banyak juga para istri yang buat hewan akur-akur aja. Tapi yang jelas pahamilah para ibu-ibu bahwa posisi kita meninggi, melecehkan, merendahkan suami itu nusus. Ini dosa besar, terhalang kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menurut ulama besar Al-Wahidi rahimahullah. Kemudian menurut ulama apa? Boleh maksud dari istri yang nusus. Ini mohon maaf agak apa dikit ya, bahasanya agaknya bahasa orang dewasa. Apa yang dimaksud dari istri yang khusus? Istri yang memakai wewangian di hadapan suami. Namun ketika suami mengajak dia berhubungan, dia menolak. Tapi sebelum-sebelumnya tak terjadi. Tapi menolak. Ini nusus. Ini penting nih ibu kita semuanya perhatikan. Tentu ya itu bilang jadi kerjasama Pak juga. Kita suami ini tengok-tengok juga kondisi. Jangan pula jadikan istri jadi istri yang durhaka. Kunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Mereka para istri ini ya pakaian bagi kita dan kita juga pakaian bagi mereka. Ya, kalau kita tengok ya dalam pengajaran Islam, istri itu memang dikit kerjanya. Jadi pantas ketika dia diajak suami itu tak ada pantangan, dia mau menolak. Tapi kita kan pada realitas sekarang ini suami itu banyak kerjanya di bagian kita suami itu yang penting juga kita perhatikan. Dia cari duit lah, yang masak lah, yang ngurus anak lah. Badan dia tak urusnya lagi, capek yang dia pokok banyak lah kerjanya. Tapi kalau kita tengok dalam panduan Islam, istri itu dikit kerjanya. Tapi kita bersyukur dengan istri-istri yang ada sekarang. Kalau dia minta seperti panduan Islam, ya pusing utama. Ini anak sekolah ni kewajiban suami. Ya kita antar anak sekolah kita, nanti apa PR-nya kita juga yang menjaganya. Alhamdulillah mengantar anak mau istri kita, menemani anak bikin PR mau istri kita. Alhamdulillah lagi karena suami
gajinya pas-pasan, istri pun ikut membantu, tak wajib cari nafkah, tapi dia ikut membantu. Nafkah ini kewajiban kita. Tapi memang dunia sekarang ini sedikit istri pun tak rela. Beda dengan istri zaman dulu sedikit, alhamdulillah. Ya, dia mau terjun juga, ya tak apa-apa. Yang jelas tahu batas-batasnya. Artinya apa? Yang pandai-pandailah kita mengatur hal ini. Jangan sampai istri jadi durhaka. Itu maksudnya di sini. Ya mungkin waktu dia capek, waktu dia sedang stres, ya suami lain mintanya, ya dia nolaknya. Jangan sampai istri. Tapi secara normal di sini dijelaskan, ketika suami itu, mohon maaf, ya mengajak, tapi istri menolaknya, maka itu nusus, durhaka. Dan ini dosa yang sangat harus kita takuti. Jadi Bapak Ibu semuanya, ketika terjadi nusus, inilah yang disampaikan oleh apa namanya Imam Az-Zahabi, maka kita disuruh untuk menasihati, ya, menasihati dengan nilai-nilai Tuhan. Kalau yang seperti ini kita suami tak berani menasihati istri, ya paling-paling bisa dengan ceramah ustaz. Agar istri kalau menolak besar-besar itu tak berani. Jadi tak berani kita Pak. Kita mengeluarkan hadis-hadis itu tak berani kali-kali. Tapi nasihatilah dengan Al-Quran. Ya mungkin ada khusus guru-guru kita yang menyampaikan hal ini, ya subhanallah, agar jadi pelajaran buat kita semua. Hendaklah kalian menasihati mereka, nasihatilah dengan kitab Allah. Ingatkan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Ya, maksudnya wajib untuk melayani suami. Kemudian kalau tak bisa, pisahkan mereka dari tempat tidur. Ya, kemudian Ibnu Abbas bilang dengan membelakanginya, tidak mengajak dia berbicara. Kalau Imam Sa'abi dan Mujahid berkomentar dengan cara meninggalkan tempat tidurnya dan tidak menggaulinya. Kemudian ini yang terakhir kali, kalau tak juga bisa baik-baik ya. Baik dari yang pertama nih ya, baik waktu dia meninggi-tinggi tadi itu, itu dinasihati itu. Meninggi-tinggi dia bilang, abang ini tak ada apa yang di rumah ini, ini jasa aku semuanya, itu dinasihati. Kenapa? Kalau dibiarkan dia khusus, ini dosa besar, kita nasihati. Atau dalam keadaan normal diajak oleh suaminya, dia menolak, dinasihati. Yang terakhir ya, pukulan mereka. Pukulan di sini dijelaskan dengan rinci, Pak. Jangan memukul seperti banting, tidak jelas. Ibnu Abbas menjelaskan pukulan mendidik di sini. Pukulan mendidik, tidak boleh cacat. Nah ini luar biasa. Kalau mereka sudah baik, sudah tak lagi meninggilah mereka. Ya, normal lagi hubungan kita dalam berkeluarga. Jangan dicari-cari kesalahan mereka lagi. Kita tempatkan mereka di tempat yang semestinya. Ini penting buat kita cermati, tapi mudah-mudahan tak terjadi. Tapi sebagai pemahaman kita, sebagai ilmu buat kita sampaikan. Kemudian hadis riwayat Abu Hurairah, dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Nasa'i, jika seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya, lalu ia menolak datang, malaikat melaknatnya hingga pagi hari. Dilaknat malaikat. Jadi kita objektif saja, saya bacakan apa adanya. Itu bunyi hadisnya. Maka kita upayakanlah semaksimal mungkin untuk bisa menjalankan semua hal yang disyariatkan dalam ajaran agama. Kemudian hadis lain, lalu suami itu tidur dalam keadaan marah kepadanya, malaikat melaknatnya hingga pagi. Marah suami, Allah melaknat malaikat akan istri itu. Kemudian dalam Sahih Bukhari dan
disebutkan, jika pada malam hari seorang istri meninggalkan tempat tidur suaminya dan menolak ajakan, maka penduduk langit marah kepadanya hingga suaminya rela kepadanya. Ini hadis Imam Nasai dari Abu Hurairah. Yang tadi yang atas tadi hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis dari Imam Tabrani dan Ibnu Khuzaimah. Ada 3 orang yang tidak diterima sholatnya. Mana tak diterima sholatnya ini? Dan kebaikannya tidak diangkat ke langit. Satu budak yang melarikan diri dari tuan-tuannya hingga dia kembali kepada mereka dan meletakkan tangannya pada mereka, menyerahkan diri untuk taat. Kemudian seorang istri yang dimarahi suaminya hingga dia redha kepadanya. Dan yang keempat, orang mabuk hingga simak. Itulah kita bilang penting kami sama-sama, Pak. Qulna libas, ini ingat apa? Qulna libas lakum wa antum libasun lahum. Pandai-pandailah kita dalam hal ini. Kita suami pokoknya yang sampai marah, gimana caranya agar istri tidak terjebak dengan laknat dari mereka. Kemudian sang istri pandai mulailah mengatur keadaan sehingga tidak menyebabkan suami marah. Kita tidak ingin, Pak, suami ini tak mau dengan istrinya dosa besar, dan istri pun menginginkan kebahagiaan yang terbaik. Nah, jadi pesan Allah yang saya ulang baca itu pakaian itu, yaitu lagi saling melengkapi. Kita lah yang saling menjaga dalam masalah ini. Kemudian selanjutnya hadis riwayat Bukhari. Tidaklah halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berpuasa sedangkan suaminya menyaksikannya kecuali dengan izinnya. Puasa sunnah maksudnya ini. Istri tak minta izin untuk puasa, suami ada minta izin lah. Barang besar aku mau puasa Senin, minta izin, ayah tak apa-apa. Suami ada di rumah. Tapi kalau suami kerja, ya minta izin juga tak apa-apa. Minta izin kan tak masalah. Izin tak halal bagi seorang istri yang beriman dan hari akhir untuk berpuasa sedang suami menyaksikannya. Ya boleh jadi dan suami jarang-jarang pulang kan. Jarang-jarang pulang suami kita pas bulan puasa pulang kita kan kacau juga dunia gitu. Minta izin. Saya besok kalau diizinkannya puasa, kalau tak diizinkan tak usah puasa. Karena berbakti pada suami itu ya tinggilah derajatnya dibandingkan dengan puasa sunnah itu saja. Paling pentingnya kalau puasa sunnah kita izin dulu dengan suami. Atau yang juga tidak boleh mengizinkan orang lain berada di rumahnya kecuali izin suami. Ada tamu-tamu itu kalau tak diizinkan suami. Tapi kita yang beriman ni ya paham juga tak apa. Kalau suaminya tak ada di rumah, tak usah ke rumah. Ketok pintu ada urusan. Maaf ya, abangku tak ada di rumah, tak usah masuk rumah. Pulang ya. Dari kaki kita datang lagi. Jangan pula kita bilang apa ada dalam dia ni. Tak mau disuruh masuk ke rumah itu sandalnya kita. Kalau suaminya tak ada, tak usah masuk ke rumah. Dan istri pun tak diizinkan. Kalau tak diizinkan suami memasukkan tamu, tamu yang laki-laki aman masukkan saja. Itu juga termasuk dosa yang sangat dilarang dalam ajaran agama kita. Di sini dipahami di sini ialah apa yang maksud suami menyaksikan, artinya suami itu ada dan tidak berpergian. Ini maksudnya puasanya ya puasa sunnah ya. Tapi kalau puasa wajib itu mesti tidak bilang bang, puasa wajib puasa kita 2 bulan nanti yang berturut-turut puasa tahan dah sanggup dah. Jadi puasa sunnahnya. Kemudian hadis riwayat Imam Tirmizi. Jika aku diperbolehkan untuk memerintahkan seseorang bersujud kepada orang lain,
pastilah aku akan menyuruh seorang wanita bersujud pada suaminya. Misalnya objektif saja, nanti mungkin ada lagi balasannya, kok semacam itu pasti kami pasti taat pada suami. Nah, nanti adalah di sini untungnya banyak. Nah, sebab ajaran agama ini dahsyat, Bu. Kalau dia itu kuat, tegas suruhannya, pasti imbalannya itu dahsyat besar. Tapi kalau suruhannya itu tak tegas, imbalannya tak juga besar. Kita akan jumpainya. Kemudian hadis lain diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Lihatlah kedudukan Anda di hadapannya, ia adalah surga dan neraka. Seorang bibi Husain bin Musin bercerita perihal suaminya kepada Rasulullah SAW, berkata kepadanya, lihatlah kedudukan Anda di hadapannya, ia adalah surga dan neraka. Ya itulah, memang harus hati-hati. Maksudnya itu tadi, istri ini bisa masuk neraka gara-gara Allah kita suami kalau tak pandai-pandai, dan istri ini bisa masuk surga. Posisinya dua nih, surga neraka. Nah, itulah Allah sampaikan. Kita mohonlah semoga kita semuanya bisa menjadi wasilah istri kita masuk surga. Kita banyak marah-marah, banyak sabar pula kita. Dalam hal ini agar istri kita bisa dapat ridho selalu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau masalah istri banyak tingkah, pantas ini tak istri kita ini siapa? Kalau kita ini mungkin pantas untuk tak disenangi istri, mungkin gaya-gaya kita ini pantas. Memang kita tak begitu banyak baik. Umar bin Khattab itu kurang apa baik? Kurang apa baik? Baiklah Umar bin Khattab, baiklah orang yang paling paham agama. Tapi ketika ada suami jengkel pada istrinya, dia mau madu kepada Umar bin Khattab, mau dinaiki tangannya, dia dengar Umar bin Khattab sedang diceramahi oleh istrinya, langsung dia pulang, tak jadi. Umar saja diceramahi oleh istrinya, apalagi Allah. Jadi ya pokoknya itu tadi, Pak. Bahasanya kata Rasulullah, diriwayatkan Imam Nasa'i, lihatlah kedudukan Anda di hadapannya. Kedudukan kita suami di hadapan istri ini dua, Pak. Istri ini bisa masuk surga, bisa masuk neraka. Posisi kita. Jadi mau pandai-pandai kita. Kemudian diriwayatkan Imam Tabrani dari hadis Ibnu Abbas. Itu juga, jika seorang istri keluar dari rumah suaminya, maka malaikat, ini hadisnya dijelaskan di sini, tak suami, tapi yang di atas tadi suaminya. Jika seorang istri meninggal dunia sedang suaminya ridho kepadanya, maka ia akan masuk surga. Ini ulang, tepat aja ridho suami itu masuk surga. Pada kalian istri masuk surga itu tak banyak-banyak syarat, Pak. Kami suami adalah pontang-panting mau cari surga. Banyak syaratnya, pergi dakwah, pergi jihad, pergi sunyi, pergi itu syarat laki-laki banyak masuk surga. Tapi sang istri itu dapat ridho dari suami masuk surga, kata Nabi. Diriwayatkan Ibnu Majah, Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Hakim. Jika seorang wanita meninggal dunia sedang suaminya ridho kepadanya, maka ia akan masuk surga. Tak banyak syaratnya. Tak perlu ibu kontang-panting lah, cari-cari jalan terus. Kami suaminya banyak lah, banyak tugas, mau dakwah lagi ke situ, mau jihad lah, ya zaman Nabi. Banyak lah amal-amal yang mesti dilakukan oleh seorang laki-laki. Kemudian kita lanjutkan. Ini hadisnya riwayat. Ini dijelaskan kecuali ketika suami memanggil itu luasannya sebabnya. Sebab yang paling utama itu ya haid nifas. Sekali-kali jangan pernah, Pak, mendekati istri sedang haid dan nifas. Tapi ada juga yang maju istrinya sedang haid di gaunian, itu tak boleh, dosa.
Dia istri yang pada bilangnya awak tarani pula nolak. Ya ini Pak ini juga belajar tinggi penting mah. Ya ada juga tak boleh kita dilarang mendekati. Istri yang mendekati maksudnya dalam urusan itu. Kalau makan bersama silakan, tidur bersama silakan. Tapi dalam urusan itu itu dilarang betul. Sampai istri itu suci dan mandi wajib. Maka tak dilarang. Ini penjelasannya dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Jadi kepada kita bersama intinya apa di sini Pak? Mungkin ini bagi ibu khususnya. Suami itu tak berani menceritakan hadis-hadis ini di depan ibu. Saya pun tak berani sendiri saya. Tapi ya alhamdulillah kita bisa menyampaikan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Sekali lagi istri lah dari posisi kita Pak dua simpangnya. Gara-gara kita mereka bisa masuk neraka, gara-gara kita dia bisa masuk surga. Maka pandai-pandai. Dan dari hadis-hadis yang banyak kita baca tadi Pak, banyak kali pekerjaan kami, banyak kali tuntutan kepada kami, ketat kali. Tapi ujungnya itulah yang kita pahami tadi. Jika istri meninggal, suami ridho, masuk surga lagi. Oh artinya tak berat-berat ibu mencari pintu surga, lulus semuanya. Dan dalam banyak riwayat ya, kalau kita perhatikan, tak ada Nabi bilang calon laki-laki ada suami calon penghuni surga, tapi istri calon penghuni surga ada. Nah disitulah nilai tinggi dari patuhnya seorang istri kepada suami. Ketika aturan yang ditekankan, dianjurkan itu ketat, maka tentu balasannya juga luar biasa. Nah, kepada kita bersama, kesungguhan kita semuanya untuk menjalankan, menerapkan ajaran agama ini. Sekali lagi kita mesti berhasil masuk surga, mesti. Renungan ini mungkin tak masuk pada orang muda, tapi kita-kita yang sudah lanjut merenung lama mesti bisa masuk surga. Kita kembali supir traktor itu sebentar-bentar kadang-kadang kalau saya ditelepon juga oleh yang punya traktor. Sampai di mana sekarang ini? Sampai di Batu Sangkar. Sampai di mana sekarang ini? Sampai di Solo. Serilah juga ditelepon. Kalau kita yang tua ini sebenarnya Allah sudah mengingat menelepon kita. Sakit kita itu Allah sudah mengingatkan. Hanya Allah sudah menelepon kita, sakit kita. Nabi Musa alaihissalam ketika akan dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, dia juga bilang, ya malaikat Allah, kali tak dikasih tahu aku bahwa aku akan meninggal hari ini. Bukan tak dikasih tahu ya Nabi Allah, sudah dikasih tahu oleh Allah, tapi tak sadar. Apa itu? Dulu rambutmu hitam, sekarang kan sudah putih. Apa ini sadar? Dibilang, kok tiba-tiba aja aku ini mau diwafatkan? Tidak tiba-tiba, kata malaikat. Sudah diberi, sudah dikontek-kontek, sudah dihubungi, sudah dikasih tahu, dikasih tanda. Apa itu? Dulu rambut hitam, sekarang sudah berubah. Itu tanda dari Allah. Dulu tenagamu luar biasa ya Nabi Allah Musa. Kau angkat batu yang menutupi sumur itu, kekuatannya melebihi 9 orang perkasa. Kau sendiri yang mengangkat batu, sanggup kau mengangkatnya. Sekarang sudah melemah. Itu tanda kau akan dipanggil oleh Allah. Artinya kita kabur. Sudah banyak tanda kita untuk diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, marilah kita bersungguh-sungguh. Ingatlah akan aturan-aturan agama yang begitu lengkap, yang begitu sempurna. Kalau kita jalankan, tentu kalau ini dijalankan Pak, apa yang ada yang tak ada mau ada yang bercerai. Tak ada rumah tangga yang berantakan, tidak ada anak-anak yang
terlantar gara-gara suami istri itu bercerai kalau dijalankan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya punya keluarga, Bapak Ibu juga punya keluarga. Sama-sama kita menjaga urusan ini. Sudah kita sampaikan tadi, suami-suami, wahai para suami, posisi istri di hadapan kita dua hal. Kalau tak mereka masuk surga, masuk neraka gara-gara kita. Jadikanlah mereka masuk surga gara-gara kita. Artinya apa? Pandai-pandailah kita mengatur dalam segalanya. Banyak sabar, jangan banyak marah-marah, jangan banyak apa, sehingga istri menjadi nusus kepada kita. Nah, mungkin ini gambaran, tapi ini panjang pembahasannya. Ada lagi keutamaan istri setia karena waktunya tak tepat. Di sini keutamaan istri yang setia ini luar biasa, panjang pembahasannya. Sehingga apa istilahnya, apa ibadah dari istri setia. Nah, di sini banyak wanita mana saja meninggal dunia sedangkan suaminya ridho kepada yang masuk surga. Kemudian sabda Rasulullah, jika seorang wanita melakukan salat 5 waktu, berpuasa bulan Ramadan dan taat kepada suaminya, dia akan masuk surga lewat pintu mana saja yang dia kehendaki. Tidak banyak. Tak banyak syarat di sini, cukup Ibu bilang. Jika wanita melakukan salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan dan taat kepada suaminya, ia masuk surga melalui pintu surga di mana saja dia dikehendaki. Banyak pintu surga. Boleh Ibu masuk dari pintu mana saja. Itu yang bilang, tak pula berat-berat syarat Ibu mau masuk surga. Tapi ya berbarengan dengan taat kepada suami. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad Tabrani dan hadis Abu Rahman bin Auf. Kemudian hadis selanjutnya, seorang istri yang taat kepada suaminya diminta ampunkan Allah dan burung-burung. Jadi kalau ibu yang taat pada suami diminta ampunkan kepada Allah oleh apa? Oleh burung-burung. Burung-burung istighfar, ya Allah ampunlah istri ini, ampunlah wanita ini, ampunlah ibu ini. Apa lagi minta mohon ikan-ikan di air. Di laut itu banyak ikan itu, tak terhitung kita jumlahnya itu. Itu semua yang beristighfar, ya Allah ampunilah istri diminta. Kemudian malaikat di langit, malaikat semuanya di langit itu, Masya Allah juga beristighfar, mohon ya Allah ampunilah dosa fulana ibu ini dia bermakhluk. Kemudian apa lagi? Matahari serta bulan itu juga memohon ampunkan kepada Allah. Itu pula dasarnya Bu. Ketika kita setia taat kepada suami, Masya Allah begitu luar biasa. Burung-burung, ikan-ikan, malaikat di langit, matahari serta bulan, selama ia berada dalam keredaannya, maka di waktu itulah selalu mohon ampun untuk kita. Jadi Bapak Ibu semuanya, mari kita sama-sama tetap beristiqomah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kemudahan mencapai keberkahan, kebaikan di dunia, terkhusus bisa masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sungguh sangat rugi kita, menyesal kita ketika tak bisa menginjakkan kaki di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, menginjakkan kaki ke surga. Itulah bersungguh-sungguh kita, sekali lagi bersungguh-sungguh anak-anak kita pun kita ajak, kita berikan ilmu tentang ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya bagi saya sendiri dan kita semua yang hadir. Kebenaran dari Allah, kesalahan dari saya pribadi, kepada Allah jumalah kita bermohon, kita tak lepas dari Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak orang yang ilmunya tinggi karena tuntunan Allah tergelincir. Banyak orang yang sekolah bertahun-tahun kalau tak tuntunan Allah tergelincir juga. Maka kita banyak-banyak bermohon kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa mengokohkan kaki kita
di jalan yang diridhoinya sampai ajal kita menjemput kita, dan mudah-mudahan Allah meridhoi kita dan kita pun ridho kembali kepada Allah, sehingga kita semuanya menjadi hamba yang mendapatkan doa satu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian saja kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila terjaya, assalamualaikum